99% yang nonton video ini tanpa melakukan aksi sama sekali, lu pada nggak bakal kemana-mana. Tapi 1% dari kalian yang benar-benar konsumsi video ini sampai habis dan kalian kontekskan ke kalian punya situasi, background, masa lalu, ambisi, segala macam, lu pada hidupnya akan lebih mudah. Menurut gue apa yang bakal gue sajikan di video hari ini ada suatu prinsip-prinsip dasar yang bisa ngebantu lu kemana aja. Mau dari hidup lu secara pebisnis, mau hidup lu sebagai content creator, apapun. Karena gue berasa ekonomi dasar itu benar-benar fundamental cara kita hidup. Dan di sini gue mau menceritakan dulu, gue memang sarjana ekonomi. Tapi ngomong apa adanya, seperti yang kalian mungkin udah tahu, gue bisa dibilang adalah murid yang gagal. Atau lebih tepatnya, murid yang males. Seriusan, ini gue gak bercanda, gue kagak photoshop segala macem. Gue aja pas minta suatu surat referensi untuk ke jenjang berikutnya, gue minta sama dosen ekonomi gue, dibilangin, nope, dia gak mau. Kenapa? Karena dia berasa gue adalah salah satu murid termalesnya dia. Tapi walaupun sudah dikatain seperti itu pun sama dosen ekonomi gue tetap menitik beratkan fakta bahwa gue pernah belajar microeconomics. Itu memudahkan semua keputusan hidupnya gue. Itu yang bisa buat gue sampai sekarang. Apapun yang kalian lihat di media sosial, apapun yang kalian tahu mungkin Agus Leo Halim itu punya apa aja, itu semua gue bisa menitik beratkan terhadap prinsip ekonomi dasar yang gue mengetahui, yang gue paham. Kenapa microeconomics? Karena per hari ini gue berasa macroeconomics itu terlalu luas. Yang ngomong kasarnya bullshit. Kenapa bisa bullshit? Karena menurut gue suatu metodologi, suatu konsep yang harusnya bisa saklek kayak gitu, karena ada campur tangan politik, yang apapun yang A bisa jadi B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Dan menurut gue terlalu susah untuk diomongin. Dan ngomong padanya, kalau ngomongin pada umumnya, menurut gue makroekonomi mungkin gak relevan buat kalian. Tapi microeconomics itu fundamental. So di video ini gue bakal breakdown semua fundamental ekonomi, prinsip dasar ekonomi yang bakal ngebantu lu di dunia nyata. Percaya sama gue, siapapun lu, mau lu content creator, mau lu pengusaha, lu mau karyawan, siapapun, gue pastikan kalau lu benar-benar mau memahami prinsip ekonomi dasar ini, pasti bikin hidup lu tambah mudah lagi. Contohnya kita ngomongin sekarang aja ya. Mungkin di sini ada berasa skeptis kayak emang ekonomi apaan sih? Emang ada ekonomi di sekitar kita? Ngomong simpelnya aja, sekarang yang lu lakukan dengan lu konsumsi video gue sampai detik ini, itu ada prinsip ekonomi dasarnya. Namanya adalah opportunity cost. Bahasa Indonesia biaya kesempatan. Dimana lu memilih untuk konsumsi video gue sampai detik ini, dimana sebenarnya lu punya aktivitas-aktivitas lain yang lu bisa lu pilih. Tapi lu pilih nontonin video gue. Bisa aja lu pilih untuk lu sekarang scrolling media sosial. Bisa aja lu pilih untuk sekarang lu baca buku. Tapi lu memilih untuk konsumsi kontennya gue. Jadi gue argue kalau misalnya lu bener-bener bisa ngerti banget fundamental ekonomi dasar ini, itu bisa ngebantu lu untuk membuat keputusan hidup lu lebih mudah lagi. Dan harapannya bikin diri lu jadi berkembang lagi, jadi eksponensial lagi sesuai dengan ambisinya lu pribadi. So ini adalah fundamental prinsip-prinsip ekonomi dasar yang gue akuisisi lewat gue punya perjalanan sebagai sarjana ekonomi yang dikatain males dan beberapa buku ekonomi yang gue pelajarin. Yang gue rasa paling relevan untuk kalian semua akuisisi di kehidupan nyata kalian. Nggak cuma teori doang. So layaknya semua pengantar ekonomi, orang kan ngomongin ada yang namanya di sumbu Y price, di sumbu X adalah quantity. Dan di sini ada yang namanya demand, di sini ada yang namanya supply. Di tengah ini adalah equilibrium, di mana saat semuanya itu benar-benar harmonis. Supply yang kebanyakan, demand yang kebanyakan ketemu di satu titik tersebut. Nah, mungkin kalian di sini udah pernah denger ini semua ya. Sekali lagi, ini price adalah harga, quantity adalah kuantitas, demand adalah permintaan, supply adalah penawaran. Gue rasa ini sangat umum, kalian semua pasti pernah denger ini semua. Dan kenapa memahami konsep ini bisa ngebantu kalian? Karena kalian jadi tahu gimana caranya kalian itu bisa harganya lebih tinggi lagi. Karena secara hukum ekonomi aja, kalau misalnya kalian punya supply terbatas, itulah saat kalian punya harga bisa tinggi. Tapi kalau misalnya kalian supply-nya banyak, ya
secara teori kalian punya harga juga kagak bisa tinggi. Dan ini direlatekan ke kehidupan nyata. Kalian bisa lihat lah sekeliling kalian. Apapun yang mahal itu scarce kan. Itu benar-benar dikit kan supply-nya. Mungkin kita ngomongin barang-barang bermerek. Apakah sebenarnya mereka bisa bikin mereka punya produksi lebih massal lagi? Menurut gue bisa aja. Tapi mereka nggak melakukan itu. Kenapa? Karena mereka tahu, oh gue punya positioning di market adalah brand yang bermerek, yang memberikan status sosial. Yang memberikan status sosial ini kagak bisa ke semua orang. Hanya ke orang-orang yang peduli sama status sosialnya. Oleh karena itu, mereka tidak punya kepentingan untuk menurunkan mereka punya harga. Nah, apa hubungan ini sama dunia nyatanya kalian? Sekarang kalian yang ada di sini harus mikirin, kalian itu juga sebenarnya punya supply loh. Penawarannya kalian. Yaitu adalah waktu. Kalian makin berumur, harusnya waktunya kalian makin dikit gak? Gue yakin kalian setuju. Oh iya bro, semakin kita tiap hari ya waktu kita makin dikit. Waktu kalian makin dikit, berarti jam terbang kalian untuk berkarya juga makin dikit. Jam terbang kalian untuk berkarya makin dikit. Harusnya price kalian pun juga makin tinggi. Dan itu yang gue pengen kalian coba benar-benar rasapin dan pahamin. Kalian harus tahu, kalian itu punya sesuatu yang scarce, yaitu adalah waktu. Setiap harinya kalian harus bisa memastikan gimana caranya kalian itu bisa naik level, bisa naik harganya. Nah lanjut kita ngomongin konsep ekonomi yang namanya price taker dan maker. Mungkin kalian di sini udah paham terhadap yang namanya tadi supply demand curve kan ya. Bro gue paham segala macam. Tapi gimana cara gue bisa naikin harga gue? Nah layaknya prinsip ekonomi ada yang namanya price taker dan maker. Price taker adalah saat kalian itu tidak punya leverage. Kalian itu tidak mempunyai suatu keterampilan yang kalian berasa, oh harga gue sekian nih. Price taker adalah kalian itu udah menerima. Pada umumnya harganya sekian. Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya kalian itu bisa naik level dari price taker ke price maker. Di konsep ekonomi ada yang namanya monopoli. Dimana mungkin ini terkesan sangat tidak etikal. Dimana kalau misalnya ngomong perusahaan tidak boleh tuh monopoli. Di Amerika pun ada yang namanya antitrust law. Nah, gue gak ngomongin monopoli seperti ini. Ini konteksnya adalah kehidupan nyatanya kita. Kehidupan kita pada umumnya. Dimana kalau misalnya kalian dari price taker, gimana cara kalian bisa jadi price maker? Layaknya perusahaan, kalian itu harus bisa melakukan suatu monopoli. Dimana gue argue, dan ini pun gue ngambil dari quotes Naval, semua orang itu bisa jadi monopolinya sendiri di dunia maya ini. Yang bikin diri kalian unik kan diri kalian sendiri. Kalian bisa bikin monopoli gak? Kalian bisa make your price gak? Nah tapi pertanyaannya, kalau misalnya kalian mau kesini, harus ada yang bikin kalian beda. Kalau misalnya kalian merasa, bro gue gak ada yang bedanya lah bro lah, gue cuma bisa ngelakuin orang pada umumnya. Ya kalian gak bisa naik level nih ke price maker. Kalian masih ya udahlah gue price taker aja bro. Kenapa menurut gue ini sangat penting buat kalian? Kalian harus tahu bahwa kalian tuh punya kesempatan untuk jadi price maker. Jangan berpikir bahwa gue cuma price taker doang. Semakin kalian itu bisa stacking your skills, yang si Naval bilang specific knowledge, semakin kalian punya pengetahuan, keterampilan itu sespesifik mungkin dan kalian doang yang bisa kerjain, kalian bisa naik level ke maker. Tapi kalau misalnya kalian pada umumnya, ya kalian cuma price taker aja. Contoh mungkin paling mudah adalah editor video. Editor video ya dia tahu harga pasar 75.000 contohnya, atau 100.000 lah buat gampang. Dia berasa ya udah harga pasar 100.000, gue take lah price-nya ya harga 100.000 mau gimana gitu kan ya. Dan kalau misalnya mendadak ada suatu inovasi lagi, dia turun lagi 75.000, 50.000, 25.000 dan sampai turunnya sampai benar-benar bottom banget. Yang bahasa keren itu race to the bottom. Tapi kalau misalnya lu punya keterampilan lu stacking, lu bisa make your own price. Contoh kita ngomongin fotografer. Orang yang bisa pencet kamera banyak gak? Banyak. Itu price taker. Orang yang ngerti komposisi cahaya segala macam mungkin dikit. Dia bisa make a price karena dia punya keterampilan tersebut. Tapi abis itu dia punya kemampuan storytelling, itu yang benar-benar luar biasa mahalnya. Itu price maker.
Jadi kalian harus bayangin kalian punya kemampuan itu layaknya invoice. Sekarang kemampuan dasar kalian apa nih? Nah, gimana caranya kalian itu bisa bikin suatu kemampuan-kemampuan lainnya, kalian stacking your skill sampai kalian tuh beda, sampai kalian itu jadi price maker. Berikutnya adalah namanya marginal cost. Gue yakin semua orang yang nonton video ini pasti tahu yang namanya pengeluaran saat duit kita keluarkan. Nah, orang-orang pada taunya ada namanya fixed cost. Biaya yang mau kagak mau setiap hari itu kita harus keluarkan, contohnya, ataupun variable cost, dimana biaya-biaya yang kadang-kadang kita keluarkan. Contoh buat kalian kebayang, fixed cost itu adalah kalau misalnya kita bayar pulsa, itu mau kagak mau kan ya, harus kita bayarin. Variable cost, namanya ya varian kan ya. Mendadak di bulan tersebut, handphonenya kalian jatuh terus mendadak retak. Mau kagak mau, kalian harus ganti dong layarnya dong, atau ganti handphonenya dong. Nah, itu namanya variable cost. Nah, pada umumnya orang-orang taunya ini, fixed cost dan variable cost. Ini penting nggak? Penting, yes. Kalian jadi tahu gimana caranya kalian itu bisa mengontrol fixed cost-nya kalian, dan gimana caranya kalian itu bisa mengontrol variable cost-nya kalian. Rule of thumb-nya gue pribadi sendiri, menurut gue kagak make sense variable cost lebih tinggi dibandingkan fixed cost. Kecuali variable cost itu mendatangkan income lebih tinggi lagi. Tapi itu adalah pendapat gue pribadi sendiri. Menurut gue yang harus diamankan adalah fixed cost-nya. Nah, dari konsep-konsep pengeluaran ekonomi dasar ini, menurut gue yang harusnya orang benar-benar coba pahamin, bukan cuma dua ini. Menurut gue adalah marginal cost. Kagak terlalu banyak orang yang ngomongin ini karena emang ini pengeluaran lebih relevan sama orang-orang pabrik. Orang-orang yang di industri manufaktur. Maksudnya apa marginal cost? Adalah suatu pengeluaran yang terjadi saat kita itu produksi barang lebih banyak lagi. Contoh kita udah produksi 1 unit. Unit kedua ada marginal cost lagi. Unit ketiga ada marginal cost lagi. Mungkin kalian berasa ini sesuatu yang umum kan ya, berarti ya itu anggap aja fixed cost gitu. Enggak guys, jadi kalian harus mikirin konsepnya ini adalah kalian itu melakukan sesuatu dan abis itu bisa produksi lagi outputnya kalian dengan cost tersebut kan ya. Mungkin kalian di sini pemikirannya kritis berasa, bro ya ini anggap aja fixed cost bro, kan produksi sekali abis itu produksi kedua ya pakai fixed cost ini dong. Enggak guys, justru ada yang namanya efisiensi segala macam kan. Harapannya kita bisa produksi kedua, produksi ketiga, produksi keempat bisa lebih murah lagi. Tapi kenapa ini bisa relevan banget sampai gue bilang ini pengeluaran paling penting untuk kalian pahamin? Adalah saat kalian itu mempunyai suatu output di mana kalian itu zero marginal cost. Terkesan sangat gila banget kan? Kayak, bro, mana ada bro lu ngomongin zero marginal cost. Nah, indahnya kita hidup di dunia zaman sekarang saat kalian nonton video ini, ada yang namanya internet guys. Kalian bayangin kalau misalkan kalian itu mempunyai suatu perusahaan teknologi. Kita ngomongin website lah. Begitu kalian mendapatkan satu customer pertama, kan udah jadi kan ya semua codingnya kan ya. Nah, habis itu customer tersebut mendapatkan kalian punya service ataupun produk. Nah, begitu customer kedua datang, kalian kagak usah keluarin apapun lagi kan. Karena coding tersebut itu udah terjadi. Jadi coding tersebut itu bisa melayani konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4 tanpa harus ada marginal cost lagi. Contoh kita ngomongin konten seperti ini sekarang. Gue produksi cuma sekali. Gue ngomong ke lu, ke B, ke C, ke D, ke E. Gue gak usah ngomongin berkali-kali. So, kalau misalkan lu punya suatu usaha, lu bisa bikin marginal cost lu 0, itu saat hidup lu tuh sangat produktif. Karena untuk lu mendapatkan output, lu gak usah mengeluarkan apapun. Dan itu menurut gue kenapa sekarang itu adalah salah satu zaman emas untuk kalian mau jadi kreator ataupun di bisnis di dunia digital. Karena lu bayangin, karena konsep marginal cost ini. Kalau di zaman 1990 segala macam, lu kalau misalnya mau bikin pabrik garment lah, pabrik tekstil, atau industri padat karya segala macam, semuanya marginal cost-nya kan ada kan ya. Yes, gue ngerti ada namanya efisiensi segala macam gitu. Tapi kan selalu ada cost-nya. Sedangkan ini, nope guys, zero marginal cost. Dan gue udah nyentuh tuh tadi ngomongin pabrik segala macam ya. Salah satu yang lainnya adalah kalian harus tahu konsep yang namanya economies of scale.
Dimana kalian itu memproduksi barang itu, kalau misalkan di produksi kedua, produksi ketiga, produksi keempat kagak lebih murah, menurut gua aneh. Itu memberikan indikator bahwa lu kagak belajar. Lu bayangin lu bikin baju gitu ya, 10 piece sama 10.000 pieces, harga satuannya lebih murah mana? Harusnya secara teori aja 10 piece harusnya lebih mahal, karena kagak bisa dijahit per bagian. Kalau misalnya lu langsung bikin PO 10.000 pieces, orang tukang jahitnya langsung bikin, oh lu kerjain manset aja, oh lu kerjain kerah doang, lu kerjain interlining segala macem. 10.000 piece bisa. Dan harga satuan per 10.000 piece bisa lebih murah lagi. Nah, hubungan sama kehidupan lu adalah, lu harus ngerti economies of scale ini di dalam konteks lu sendiri aja gitu. Fakta kalau misalkan lu sendiri berasa bahwa hidup lu di sana-sana aja, nggak ada economies of scale-nya, bahwa lu kagak bisa nge-breakdown terhadap semua aktivitas yang lo kerjakan seperti layaknya pabrik bergerak, ya itu kenapa hidup lu di sana-sana aja. Lu kagak tahu apa yang harus diefisiensikan. Tapi saat lu berpikir hidup lu sebagai economies of scale, lu jadi ngerti gimana caranya gue memastikan gue ngelakuin aktivitas tersebut bisa lebih murah buat lu. Itu saat lu jadi dewasa. Kalau lu udah ketemu momen tersebut, congrats. Dan berikutnya di konsep pabrik-pabrikan ini, efisiensi segala macam, ada yang namanya itu diminishing rate of return. Jadi pada umumnya orang-orang pengen kan, wah naik terus kan ya. Tapi ada suatu saat namanya pabrik, industri padat karya, atau sekarang di kehidupan kita punya quantity naik segala macam, ternyata kita punya efisiensi akhirnya stagnan, plateau, atau bahkan kadang-kadang turun. Nah, turun ini ada jargon tersendiri, namanya the law of diminishing return. Maksudnya apa? Saat lu mau nambahin jam kerjanya, udah kagak ada faedahnya. Malah menurunkan lu punya output, malah menurunkan lu punya kualitas. Contoh di industri padat karya simple. Lu udah kerja 8 jam gitu kan ya. Lu lembur 2 jam lagi, oke, lembur 2 jam jadi 10 jam kerja. Lembur lagi 2 jam lagi, 12 jam kerja. Lembur lagi 2 jam lagi, 14 jam kerja. Lembur lagi 2 jam lagi, 16 jam kerja. Kapan lu istirahatnya? Lu butuhkan suatu restart untuk lu tuh bisa lebih fresh lagi, untuk bikin lu punya kualitas output lebih bagus lagi juga. Dan ini juga berhubungan dengan duit. Duit, gua argue, buat kalian yang konsumsi video gua demi mendapatkan ambisi finansialnya kalian, akan ada suatu titik di mana duit nambah itu nggak relevan buat kalian. Terkesan agak bego ya, tapi coba dengerin gue dulu. Karena kalian berpikir bahwa, oh, gue makin banyak duit, ya aman aja. Terus saya ya, pokoknya happy aja gitu dapet duit ya. Akan ada suatu titik, pas duit kalian nambah, kalian kayak, santai aja gitu. Kenapa? Itu yang namanya diminishing rate of return. Kalau misalkan kalian kerja cuma demi duit doang, gue ada kabar buruk. Duit ada diminishing rate of return-nya. Di dalam konteks kalian happy sama nggak happy. Yes, awal-awal kalian bisa happy sampai suatu titik di sini. Happy kalian dapat duit. Tapi akan ada suatu titik, semakin lebih banyak duit lagi yang kalian dapatkan, kalian berasa atau bahkan di beberapa kasus ekstrim berasa kayak anjir, stres banget ya duit gue banyak gini. Lalu berikutnya ada konsep yang namanya hidden cost atau externalities atau apapun itu. Jadi setiap kali kita bergerak di kehidupan kita pasti berasa, oh ya udah jalan-jalan aja gitu kan ya. Kehidupan pada umumnya ya kita bergerak ya kagak ada pengeluaran sama sekali gitu kan ya. Tapi ada beberapa hidden cost yang kita kagak bisa lihat. Sebagai contoh kita ngomongin perusahaan A punya omset 100M. Kalian lihat karyawannya cuma 10 gitu kan ya. Kalian langsung mikir, 10 doang, anjir 10 mah. 10 orang berapa itu paling gajinya? 10 orang gajinya satu orang 100 juta aja berarti cuma 1M. Sedangkan omsetnya udah 100M. Gila, ini enak banget nih gitu kan ya. Contoh, pasti ada lah kalian pernah coba ngelihat perusahaan orang terus kalian berasa enak banget gitu. Tapi kalian gak pernah tahu kan ada yang namanya hidden cost kan. Ada suatu externalities yang kalian tuh kagak bisa kebayang kalau misalnya kalian kagak masuk gitu. So like-nya di kehidupan kita juga gitu. Orang mungkin lihat enak-enaknya aja kan. Tapi kita punya hidden cost masing-masing kan. Nah hidden cost ini kalian harus bisa observe. Kalian harus bisa mengetahui. Karena jangan sampai kalian bergerak tanpa berpikir kalian punya hidden cost. Contohnya apa bro? Gue kagak ngerti. Contoh paling simple. Pada umumnya, gue gak bilangin semua orang. Tapi pada umumnya di budaya timur ini sangat menjunjung tinggi yang namanya itu
pertemanan, keluarga, segala macam. Dimana kadang-kadang kalau misalkan kita mempunyai suatu kesuksesan atau pencapaian, akan makin banyak orang yang mencari kita. Dan itu adalah hidden cost yang kalian kagak lihat. Atau bahasa lebih keren lagi mungkin blind side cost. Kalian benar-benar gak kelihatan tuh. Mendadak kalian udah dapat pencapaian, orang-orang baru datang gitu. Dan ada cost-costnya kan. Dan mulai kalian ditagih. Lu inget gak kemarin itu gue bantuin lu ini, sekarang bantuin gue dong ini. Nah, hal-hal seperti ini kalian harus bisa acknowledge. Kenapa sampai sebegitu overthinkingnya bro? Kayak seakan-akan semua orang itu punya agenda. Gue mau kasih tau ke kalian, semua orang punya agenda. Percaya sama gue. Jadi buat kalian yang di sini kayak terima sesuatu yang gratis, kalian diajak makan bareng, kagak usah bayar. Gue kagak bilang ada orang yang mau bener-bener pure jadi temen lu. Mungkin ada guys. Tapi lu harus mikirin aja, orang-orang yang terasosiasikan ini sekarang ini, apakah bisa jadi lu punya hidden cost? Berikut adalah prisoner's dilemma, atau bahasa yang lebih pada umumnya orang-orang ngomongin game theory. Jadi dulu dosen gue kasih simulasi, ada penjahat A, ada penjahat B. Tapi dua orang tersebut mendapatkan pilihan. Pilihan pertama adalah dia diem doang, atau pilihan kedua dia ngaku. Nah, dua orang ini mempunyai pilihan sama nih, ada dua pilihan juga kan. Nah, pas kita breakdown, jadi kalau misalkan sama-sama, kalau penjahat A ngaku gitu kan ya, penjahat B ngaku, kena deh di penjara 5 tahun, sama-sama, karena sama-sama ngaku gitu kan ya. Tapi kalau penjahat A ngaku, si penjahat B diem, penjahat A dikasih tahu bahwa lu gak apa-apa, lu bebas. Penjahat B nya kena 20 tahun. Penjahat A diem, penjahat B nya ngaku, sama penjahat A nya itu kena 20 tahun. Penjahat B nya bebas karena penjahat B nya ngaku. Nah tapi kalau misalnya sama-sama diem, gak mau ngomong apa-apa, akhirnya mereka kena penjara 1 tahun, 1 tahun. Apa hubungannya ini sama kehidupan nyata? Kita harus tahu saat kita berinteraksi sama orang-orang, terutama misalkan orang-orang ini yang benar-benar kalian berasa relevan sama kalian, mau itu kehidupan bisnis lah, mau kehidupan apapun itu, menurut gue kalian harus mikirin dia punya agenda apa, lu punya agenda apa. Dan gimana caranya lu bisa ketemu suatu equilibrium bahwa ya udahlah sama-sama diem aja. Ini kan contohnya ya, prisoner dilemma. Tapi mungkin nggak ada hal-hal lain, mungkin aja gitu. Kita ngomongin contoh berbisnis gitu ya. Mau kompetisi atau nggak mau berkompetisi. Contoh misalnya berkompetisi, bisa aja dia mikir yaudah samain harga-harganya kita naikin gitu kan ya. Dan akhirnya kita dapat nih pie-nya bareng-bareng gitu kan ya. Tapi kalau misalkan habis itu mereka itu lower the price bareng-bareng juga, mereka punya profit juga makin turun. Mungkin kalian di sini yang bukan pengusaha kagak bisa relate. Yang gue rasa semua bisa relate adalah contoh di rumah kalian gitu ya. Ada orang A, ada orang B. Bisa bersihin sama nggak bersihin? Kalau sama-sama bersihin ya semua orang happy kan ya. Tapi kalau misalkan ada yang nggak bersihin, terus kalian bersihin, pasti langsung terjadi kagak enakan kan. Terus kita ngomongin pasangan deh ya. Dia bisa aja ada sesuatu yang senang, dia bisa langsung ngomong aja gitu aja kan. Kayak dia berasa gue bete sama lu gitu kan ya. Tapi bisa aja dia udah gue diem aja lah gitu kan ya. Dibandingin gue ribut gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dia sama-sama diem, malah mungkin bahaya dan akhirnya malah hancur gitu kan ya. Suatu bom waktu. Tapi kalau misalkan sama-sama ngomong, wah itu kan kayak terkesan sehat kan. Ada mutual cooperation-nya. Jadi menurut gue di poin sini, game theory ini, lu harus tahu insentif tiap orang tuh apa sih. Karena si Munger atau Buffett gue lupa yang pernah ngomongin bahwa show me the incentive, I'll show you the outcome. Karena simpelnya, ya semua manusia ini terkontekskan ke insentifnya kan. Nah kalau misalnya udah kelihatan insentifnya apa, lu juga tahu outcome-nya apa. Mungkin di sini yang gue rasa bisa jadi kalian punya pembelajaran dalam sisi kehidupan adalah pastiin kalian itu berkomunikasi sama orang-orang yang mikirnya itu long term, jangan short term. Nah kalau misalnya short term, pasti mereka udahlah kayak gue pedulin diri gue sendiri aja gitu loh. Kayak contoh kita ngomongin lagi ke prisoner B gitu kan ya, ke prisoner dilemma ini kan. Kalau misalnya orang mikirnya gue udahlah. Kayak gue pokoknya mau aman aja lah. Gue bilang aja gue ngaku gitu kan. Biar si gue punya teman ini masuk penjara gitu kan ya. Ya udah akhirnya dia ngaku gitu kan. Akhirnya temannya masuk 20 tahun penjara. Nah jelasnya gue gak bilang plek-plek penjara-penjaraan ya. Tapi poinnya adalah kalian harus tahu di mana game teori ini kalian konteksan ke orang-orang yang kalian berasa kalian tuh pengen lebih panjang lagi kerjanya. Karena kalau misalnya kalian berasa selalu pengen menang terus di dalam konteksnya kalian,
Percaya sama gue, nggak ada yang mau main sama kalian. Kalian harus bisa main permainan yang bisa ada jangka panjangnya, iterasi. Dimana ngelebarnya ada yang namanya compounding effect kan. Ya, si James Clear pernah ngomong kan, terhadap 1% setiap harinya aja bisa menghasilkan 37 kali. Ini adalah kalian punya agenda. Bermain sama orang-orang yang kelihatannya itu nggak kenapa-napa, hasilnya kecil. Tapi ada satu titik yang akhirnya bikin ini semua eksponensial dan buat ini semua worth it. Dibandingkan sama orang-orang yang berasa maunya linear mulu. Sayangnya hidup tuh nggak pernah linear guys. Lanjut adalah opportunity cost yang tadi gue sempat singgung di awal video. Dimana ini konsep bener simpelnya ampun-ampun. Pokoknya adalah biaya kesempatan. Kayak gue bilang, kalian punya kesempatan untuk nonton video lain, tapi kalian memilih untuk nonton video gue. Itu adalah kalian punya biaya. Karena mungkin aja kalau kalian nonton video lain, itu bikin kalian tuh lebih berkembang lagi. Nah, mungkin juga kalian memilih aktivitas yang contoh scroll media sosial, malah bikin kalian makin hancur. So, itu adalah biaya kesempatan kalian. Poin yang gue rasa harus kalian ngerti adalah namanya scarcity. Dimana di dalam konteks ini, yang scarce apa sih? Waktunya kalian. Kenapa ada biaya kesempatan ini? Karena kesempatan itu dikontekskan ke waktunya kalian. Karena kalau kita ngomongin ini dalam konteks ekonomi, perusahaan, segala macam, kayak kita mikir kayak, oh kenapa kita nggak ngelakuin inisiatif A dan B? Kenapa harus memilih? Ya simple, karena kita nggak punya waktu untuk fokus kedua-duanya. Kita harus memilih satu dan satu biarin jadi biaya kesempatan. Kalian harus ngerti bahwa kalian itu punya waktu guys. Semua orang punya waktu yang sama dan kalian harus bisa mengorbankan biaya-biaya waktu yang menurut kalian tidak signifikan. Contohnya apa? Contohnya kalian itu mengembangkan diri di waktu-waktu luangnya kalian dibandingkan kalian mengeluarkan uang. Sebagai contoh, ngomongin konsep opportunity cost, menurut gue ada satu konsep lagi yang jarang orang ngomongin, namanya adalah sunk cost, biaya tenggelam. Jadi opportunity cost kan adalah kita ngelihat ke depannya. Kita ada di suatu titik dan kita lihat nih ada pilihan A, ada pilihan B. Kalian pikir kalian punya opportunity cost kemana kan? Nah, sedangkan sunk cost, kalian tuh bukan berpikir dari sisi masa depannya, tapi apa yang sudah terjadi. Jadi kalian tuh udah punya biaya di sini sebelum kalian memilih A, memilih B. Kenapa menurut gue ini sangat penting? Karena manusia biasanya nggak mau terkesan rugi, nggak mau kelihatan bego. Jadi kalau misalnya dia udah punya biaya yang sudah terjadi dan nggak bisa balik lagi, yang namanya sunk cost, dia pasti memilih suatu outcome, memilih suatu pilihan yang berhubungan dengan biaya tersebut. Dan ini sangat umum terjadi di semua kehidupan kita. Gak cuma dalam konteks bisnis. Kita pada umumnya aja, setiap hari aja ada ini loh. Yang paling mudah, yang gue rasa semua orang bisa relate, ngomongin pacaran lah. Berapa banyak dari kalian mempunyai pertemanan atau bahkan kalian sendiri yang karena kalian berasa kalian itu mempunyai biaya yang tenggelam, yang gak bisa balik lagi, yaitu waktunya kalian 3 tahun pacaran sama doi, tapi kalian tahu karena doi itu toxic, kalian berasa, udahlah gak apa-apa, lanjutin lagi aja, terusin aja 5 tahun, 10 tahun, udah ketanggung, udah 2 tahun, 3 tahun, masa putus? Ada juga kalau misalnya kalian mau pergi ke suatu restoran, kalian pikir diskon gitu kan ya, udah jalan jauh, gak diskon, begitu nyampe sana berasa gak diskon, karena kalian tahu kalian udah jauh, kalian berasa, yaudahlah, gue beli aja tetap gitu loh, walaupun nggak diskon. Karena kalian berasa udah ada biaya yang dikeluarkan dan nggak bisa balik lagi. Karena manusia nggak mau berasa rugi guys. Dan bias seperti ini harus kalian kontekskan ke diri kalian. Apakah biaya ini relevan dengan keputusan kalian? Apakah biaya ini benar-benar mempunyai bobot luar biasa untuk mendikte keputusan yang akan kalian pilih? Gue tahu akan terkesan sangat bingungin banget buat kalian di sini, kayak bro, gue kan udah sekolah kedokteran nih bro selama 5 tahun. Kalau dengan konsep ini berarti lu suruh gue ignore sunk cost, berarti gue gak usah jadi dokter. Sekali lagi, keputusan kalian. Bobot sunk cost ini kalian harus kontekskan ke diri kalian. Menurut kalian relevan atau gak relevan? Gue punya wejangan, ignore sunk cost. Lu harus bisa ngambil keputusan dalam konteks masa depan, jangan masa lalu. Dimana orang-orang biasanya karena punya sunk cost ini bikin dia punya masa depan tidak optimal. Ngomongin masa depan segala macam, gue yakin semua orang tahu lah ya di sini namanya competitive advantage. Tadi kan gue udah bilang kan, gimana caranya kalian itu bisa skill stacking untuk kalian itu bisa sesuatu yang unik
kan itu bisa tanda kutip bisa melakukan monopoli, kalian jadi price maker. Untuk mempunyai competitive advantage ini, kalian juga harus mempunyai namanya network effects. Jadi network effects adalah saat kalian itu mempunyai beberapa user dan ada user lain lagi datang ke kalian punya platform atau apapun itu, kalian punya platform value itu makin lama makin besar lagi. Contohnya kita ngomongin sosial media. Semakin banyak orang di onboarding sama sosial media platform tersebut, semakin banyak juga value yang bisa diambil. Kenapa? Karena kan kita jadi ada orang yang untuk kita berinteraksi kan. Jadi semakin bagus. Nah, konsep itu pun kalian bisa terapkan di kehidupannya kalian. Kalian harus pikir network effect seperti apa yang kalian pengen buat. Kayak contoh, kalian ini sekarang sendirian, ya kan? Kalian A, kalian ada si B, ada si C. Kira-kira ada siapa lagi yang menurut kalian bisa complementary ke kalian punya network yang sekarang? Jadi ada network effects-nya. Jadi contoh kalian onboarding si D masuk gitu kan ya. D masuk ke sini. Nah, D kan punya orang-orang lain lagi kan. Nah, kalian harus pikirin kayak network ini mana yang menurut kalian akan memberikan value tinggi untuk dirinya kalian sendiri. Terkesan kayak pilih-pilih teman. Tapi menurut gue bukan pilih-pilih teman. Tapi lebih tepatnya merasionalkan kita punya waktu sesuai dengan kita punya ambisi. Dan ini pun nggak dalam konteks keuangan loh guys. Bisa dalam konteks kayak contoh kalian mungkin B udah jago bisnis, si C udah sangat religius. Kalian mungkin butuh temen yang benar-benar bikin kalian tambah sehat. Kalian carilah D yang benar-benar bikin kalian tambah sehat tanpa harus ada agenda bisnis atau apapun itu. Berikutnya menurut gue bisa dibilangin suatu konsep yang kalian benar-benar harus pahamin sih. Di antara semuanya menurut gue kalian benar-benar coba pahamin ini banget buat kalian tahu gimana cara dunia ini bergerak. Yang namanya adalah asymmetric information. Jadi di ekonomi dikasih tahu informasi kan asimetris. Mungkin gue tahu lebih banyak daripada kalian nggak tahu lebih banyak daripada kalian. Dikasih contoh kayak misalkan gue itu kerja buat suatu dealer bekas. Jadi gue punya inventory itu semuanya, inventarisnya gue mobil-mobil bekas, dan gue pengen coba jualan ke kalian gitu. Nah, yang punya informasi terhadap mobil-mobil bekas tersebut siapa? Pasti jelasnya gue dong, karena kalian sebagai buyer gitu kan, calon pembeli. Nah, gue bisa aja memberikan suatu informasi yang mungkin bukan dalam kalian punya kepentingan. Kepentingannya gue, karena kan ini semua mobil bekas gitu kan ya. Nah, mobil-mobil bekas tersebut ya gue punya agenda ya kalau bisa ya mobil-mobil yang jelek dahulu gitu kan ya. Dan mungkin kalau misalnya kalian ngomong apa ya pokoknya yang penting kasih sesuatu untuk memastikan gue punya sales bisa closing. Gue bisa menghasilkan uang. Nah itu pun ada jargon yang tersendiri yang namanya adverse selection. Kenapa menurut gue ini sangat relevan di kita punya kehidupan, ekonomi kehidupan? Karena gue berasa kalian itu harus tahu semua orang itu mempunyai informasi asimetris. Apa yang gue tahu mungkin kalian kagak tahu, dan vice versa apa yang kalian tahu mungkin gue kagak tahu juga. Nah, gimana caranya kita bisa menyeimbangkan ini semua dan memastikan kita punya keputusan itu paling optimal? Dan itu benar-benar kalian harus pikirin banget. Kayak ini orang kasih tahu gue ini, agendanya apa ya? Ini orang memberikan gue informasi ini, agendanya apa ya? Kenapa nggak ini? Kenapa dia ngomongin itu? Nah, hal-hal seperti itu harus kalian kontekskan ke kalian punya masing-masing. Gue tahu terkesan kayak, bro, orang mah jualan aja bro, ujung-ujungnya jualan. Yes, gue ngerti. Tapi ini pun bisa dalam konteksnya kalian, kalau misalnya kalian tuh pengen jadi pengusaha tanda kutip yang mencari omset lebih tinggi lagi, kalian harus ngerti ini semua gitu loh. Asymmetric information ini bisa kasih efek negatif juga loh kalian loh. Karena semakin banyak informasi asimetris yang kalian lakukan dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang negatif, itu kan merusak kalian punya reputasi sendiri. Dan itu pun melebar terhadap konsep yang namanya price discrimination. Jadi kalau misalnya kalian kagak tahu, di prinsip ekonomi juga ada namanya price discrimination. Jadi kalian itu diskriminasi dalam konteks kalian itu subjeknya siapa. Yang paling umum yang menurut gue semua orang bisa relate harusnya mungkin kita naik pesawat. Dimana naik pesawat sebenarnya tujuannya dari A sama B, semua sama gitu loh. Tapi ada yang kelas ekonomi, ada yang kelas premium ekonomi, ada yang kelas business class, ada yang kelas first class. Secara dalam konteks bensin ya semua sama aja kan. Ya pokoknya terbang aja gitu loh. Tapi kan akhirnya terjadi price discrimination nih. Buat orang-orang yang mungkin lebih peduli terhadap status sosial, comfort, convenience, service. Ini semua harus kalian bisa konteskan ke diri kalian juga. Gimana caranya gue bisa melakukan suatu penawaran ke orang-orang yang berbeda-beda. Idealnya kalian punya suatu penawaran untuk orang-orang pada umumnya. Ada juga suatu penawaran yang benar-benar pengen eksklusif banget, benar-benar private banget. Layaknya ekonomi, premium ekonomi, business class, first class. Dan di poin ini, menurut gue benar-benar merefleksikan kehidupan manusia pada umumnya.
Namanya Principal Agent Problem. Principal tuh bukan principal kayak 12 principles gitu ya. Principal tuh PRINCIPAL, principal. Jadi ngomongnya principal itu kayak owner lah ya. Agent itu maksudnya kayak employee. Jadi kita ngomongin owner sama karyawan buat kalian simple aja. Maksudnya problemnya di mana? Karena kita kalau misalkan kita yang punya, kita own something, pasti beda ya cara kita kerja, cara kita menyampaikan. Pasti beda banget dibandingkan dengan agent. Dan itu ada di semuanya. Kita ngomongin orang-orang biasanya pada umumnya pergi ke suatu jasa, perusahaan yang menyediakan jasa, karena ngeliat prinsipalnya siapa, ownernya siapa gitu kan ya. Tapi begitu udah masuk, kita tanda kutip kecewa. Karena yang kerjanya, agentnya kan, dia punya karyawan, employee. Prinsipalnya kagak ada. Hasil kita berasa, kok kayak gini sih gitu sih. Itu kalian harus benar-benar mikirin kayak gimana caranya kalian itu bisa berinteraksi gitu loh. Gimana caranya kalian itu bisa bikin suatu skema incentive alignment untuk kalian punya agent bisa act like a principal juga. Bahkan gue berani argue semua aksi manusia itu bisa dijelaskan dengan insentif. Itu kenapa menurut gue nggak penting untuk dengerin orang. Mending lihat aksinya mereka. Lihat orang jujur itu bukan dari kata-kata yang keluar dari mulutnya, tapi dari apa yang dikerjakan. Dan ini ngelebar ke diri kalian sendiri juga gitu loh. Kalau misalnya kalian mau tanda kutip mau jadi principal, ya act like a principal. Karena gue tahu banyak orang yang pengennya ya hidupnya di sana-sana aja. Kalau hidupnya kalian mau di sana-sana aja, kagak mau mempunyai ambisi apapun, pokoknya ya gue pengen ngelakuin the bare minimum, ya udah jadi agent aja gitu. Tapi kalau misalnya lu mau jadi principal, lu harus act like a principal juga. Jadi semua ownership-nya itu sangat tinggi. Dan ini ngelebar juga terhadap konsep yang lo harus pahamin. Ini namanya zero sum game atau positive sum game. Jadi kalau misalnya zero sum game itu adalah suatu permainan di mana pasti ada yang kalah terus ditatain. Itu zero sum game. Tapi kalau misalkan kita ngomong positive sum game, kita bisa kok sama-sama makin harmonis, sama-sama semakin meroket, sama-sama semakin melayang, itu bisa gitu. Jadi kalian harus pikirin di dalam konteks kalian itu, kalian pengen sama-sama naik nih. Jangan kalian nginjek orang. Jadi di poin prinsipal ini, lo harus bisa mencari orang-orang yang accountability-nya itu ekstrim, ownership-nya itu ekstrim. Bukan orang yang tipenya kayak, ya udahlah, bukan gue punya kerjaan, bye gitu kan ya. Ya, buat apa lu terasosiasikan sama orang-orang tersebut? Dan kalau misalnya lu yang masih tanda kutip masih nonton ini dan lu masih di bawah banget nih, kalian itu masih karyawan pada umumnya, kalian masih kerja sama orang, kalian itu agentnya. Kalau misalnya lu mau berkembang, lu harus jadi principal. Dan kalau misalnya lu sekarang belum punya privilege sebagai principal, lu harus mikirin kalau misalnya kerjaan spesifiknya lu yang kerjain adalah ownernya lu. Lu bakal kerja sekeras apa? Fungsinya untuk melatih diri lu, untuk lu tahu begitu lu jadi principal, lu udah ngerti. Lu ngerti kenapa hal itu harus dilakukan secara sespesial mungkin. Dan buat kalian di sini yang benar-benar running bisnis segala macam, ya kalian punya kerjaan satu. Gimana bikin suatu insentif buat kalian punya agent, semua itu align. Kalian itu bisa hidup secara harmonis. Berikut yang gue rasa semua kehidupan kalian pasti ketemu, namanya adalah moral hazard. Ini menurut gue menarik banget buat diomongin karena gue yakin semua orang bisa relate gitu. Jadi pas gue dengerin ini di kelas ekonomi pun gue berasa, wah ini mah kehidupan pada umumnya gitu kan. Definisi moral hazard yang dimaksud adalah saat seseorang itu melakukan suatu aksi yang tidak bermoral, yang dia tahu dia tidak punya konsekuensi untuk ngelakuin itu semua, jadi dia tetap lakuin aja. Ya, moral hazard gitu kan ya. Di konteks ekonomi ya pastinya kita ngomongin perusahaan gitu kan. Ada orang yang berasa bahwa ya udahlah gue ngelakuin ya peduli setan gitu loh, perusahaan bukan perusahaan gue, terus dia ngelakuin sesuatu yang tidak bermoral ataupun tidak beretika. Tapi kalau kita ngomongin kehidupan kita, banyak kan ya orang-orang yang masuk ke kehidupan kita atau vice versa melakukan sesuatu hal-hal yang tidak bermoral karena berasa nggak punya konsekuensi. Nah, orang-orang ini harus kalian bener-bener kasih lingkaran untuk tidak masuk ke kalian punya kehidupan. Yang ngomong simpelnya, ini adalah orang-orang toksik. Kalian harus bisa melindungi kalian punya ekosistem dari orang-orang yang mempunyai moral hazard ini. Karena mereka punya kepentingan satu guys. Mereka punya kepentingan ya kerja semua mau mereka, hidup semua mau mereka tanpa ada konsekuensi, tanpa ada tanggung jawab apapun. Dan gue asumsi kalian yang udah nonton sampai detik ini, pasti kalian kagak mau terasosiasikan kan dengan orang-orang seperti ini. Berikut adalah yang namanya Pareto Optimal. Pada umumnya orang-orang taunya Pareto Principle sih, dimana yang 80-20 rules kan ya. Dimana 20%-nya kita ini aktivitasnya kita, ada 20% yang menghasilkan 80%.
Dimana 80%-nya kita ini cuma menghasilkan 20%. Jadi gue rasa ini orang-orang pada umumnya harusnya tahu lah yang suka konsumsi video Agus Leo Halim. Gue sering ngomongin ini. Nah tapi di prinsip ekonomi ada yang namanya Pareto optimal, di mana ada beberapa variabel yang sudah harmonis. Jadi pokoknya ini semua udah oke, semua udah win-win situation. Untuk kita lebih win lagi, itu tuh kagak bisa terjadi tanpa harus bikin orang-orang itu bete sama kita. Kalau di konteks kehidupan nyata, menurut gue ada aja hal-hal seperti itu gitu. Pelajaran yang bisa kalian ambil, yang kalian bisa ekstrak, kalian download dari Pareto Optimal ini, kalian harus pikirin keharmonisannya kalian ya terhadap kalian punya lingkaran keluarga, pertemanan, bisnis segala macem. Kalian harus pikirin gimana caranya kalian itu bisa memastikan semua pihak itu berasa tanda kutip happy. Jelasnya gue paham, kalian kagak bisa menyenangkan semua orang gitu loh. Tapi at least kalian udah aware di otaknya kalian melakukan ini, mungkin aja lo guys bisa bikin orang itu rugi. Mau rugi status sosial, mau rugi keuangan, mau rugi ego, apapun itu. Pokoknya kalian harus tahu saat kalian itu masuk ke Pareto Optimal. Dan begitu masuk ke Pareto Optimal tersebut, kalian punya hubungan dengan orang lain tersebut bisa dalam bentuk jeopardy, bisa dalam bentuk tali yang tipis banget. Karena kalian tahu untuk kalian bisa lebih meroket lagi, tali tersebut mungkin bisa jadi putus. Ini ada suatu konsep yang gue rasa bikin kita semua tuh gak baper. Jadi pada umumnya kan orang berasa kayak, aduh kenapa ya gue punya dagangan sepi, aduh kenapa ya gak ada yang mau temenan sama gue. Simple, semua orang tuh butuh surplus. Jadi apapun yang kalian kerjakan, aktivitas kalian, produk kalian, jasanya kalian, itu harus bisa melakukan suatu surplus. Jadi gue ambil contoh, kita ngomongin yang semua orang Indonesia harusnya tahu adalah contoh aplikasi yang namanya Gojek. Apakah ada consumer surplus ya? Ada. Jadi kan kita kan minta dia itu beliin makanan buat kita gitu kan ya. Atau kita itu minta diantarin dari poin A ke poin B. Nah kalau misalnya tanpa ada Gojek, mungkin kita harus keluar dari jalanan, terus kita harus wave gitu kan. Kayak apa Gojek pak, ojek pak, satu gitu kan ya. Habis itu harus negosiasi lagi, terus jadi panjang banget gitu kan ya prosesnya. Mungkin. Tapi dengan ada Gojek, itu semua cepat kan terjadinya. Semua lewat aplikasinya bisa. Itu yang namanya consumer surplus. Sama juga kalau misalnya kalian beli barang lewat online lah, apapun itu. Ada consumer surplus gak? Ada. Karena kalian kagak usah susah-susah ke kalian punya supermarket untuk beli barang segala macam. Tinggal di rumah aja pencet langsung dapat gitu kan. So jadi itu adalah kalian punya consumer surplus. Fungsi kalian mengetahui ini semua adalah kalian harus pastikan saat orang berinteraksi sama kalian, mereka itu harus mempunyai surplus. Karena kalau misalnya kagak, percaya sama gue, lu pada bakal susah berkembang. Karena orang juga pasti berasa, ngapain gue terasosiasikan sama dia, nggak punya surplus apapun. Surplusnya nggak dalam konteks uang loh guys, bisa dalam konteks kalian punya kenyamanan, kalian punya humor, apapun itu guys. Pokoknya orang harus berasa bahwa gue ketemu dia, gue mendapatkan suatu surplus. Terakhir adalah yang namanya invisible hand. Jadi simpelnya si Adam Smith bilang kayak itu ada suatu metafor yang mendeskripsikan semua orang itu punya self interest dan ada dorongan masing-masing gitu. Dan lu kagak bisa lihat gitu. Karena ini kan semua free market ya. Kita ngomongin ini kita ada di suatu dunia yang mengadopsi kapitalisme. Kita kan nggak bisa tahu kan orang ini mau mikirnya ke shop A, ke shop B, kita kagak tahu gitu. Shop A mungkin harganya lebih murah, kita ke sana, terus habis itu shop B lebih murah lagi, kita ke sana, shop A mendadak ada promo lagi ke sana. Itu kan nggak ada yang tahu keputusan customer itu seperti apa. Semua customer itu mempunyai keputusan masing-masing, mereka itu timbang masing-masing. Nah dari sana poinnya yang gue rasa relate untuk kita jadi masukkan ke kehidupan kita pada umumnya, we'll never know. Kita bisa melakukan apapun segala macam, tapi at the end of the day, di akhir hari, orang-orang tersebut sendiri yang akhirnya mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri. Invisible hand. Ngomong kasarnya ya, lu bisa mikir A, B, C, D, F, G, di akhir hari tetap aja yang di atas, atau bahasanya Adam Smith, ada invisible hand yang akhirnya bikin ini semua terjadi. So jangan terlalu banyak ego guys. Di akhir hari ada invisible hand. So itu adalah video gue di hari ini. Gue harapin kalian itu bisa mendapatkan dampak positif terhadap ini semua. Gue berani argue karena gue ngerti prinsip-prinsip ekonomi dasar ini bisa ngebantu gue punya kehidupan pada umumnya. Gak dalam konteks bisnis aja, gak dalam konteks keuangan aja, tapi juga dalam konteks pertemanan dan segala macam. Karena gue ngerti apa itu sangkos segala macam. So buat kalian di sini yang benar-benar pengen serius di dunia digital ini, karena kalian percaya sama namanya zero marginal cost,
Gue punya suatu course namanya Digital 1%, kalian bisa cek aja link di bio. Buat kalian yang pengen ngubah hidup kalian lebih detail lagi lewat tracker segala macam, kalian bisa cek juga Habit 30 template-nya gue. And next video apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.